Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa, bertemu lagi kita dalam podcast Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kali ini dengan judul Pintu Surga di Bulan Ramadan. Perkenalkan, saya Fahmi Hasan Nugroho. Saya adalah sekretaris jurusan di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan telah hadir bersama kita, narasumber kita adalah Pak Haji Yayan Khairul Anwar MAG. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik, tema kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai pintu surga di bulan Ramadan. Kita sudah tahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyatakan pada bulan Ramadan itu pintu surga akan dibuka. Maka kira-kira apa atau dalam konteks apa Rasulullah SAW menyatakan hadis itu? Ya, terima kasih Pak Fahmi. Pemirsa yang budiman, hadis yang menyatakan bahwa pintu surga dibuka di bulan Ramadan itu dalam konteks tentang keutamaan Ramadan dan beramal di dalamnya. Sebetulnya pernyataan pintu-pintu surga dibuka itu hanya bagian atau potongan dari hadis yang lumayan panjang. Kalau saya bacakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma hadara Ramadan qad ja'akum syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum fihi siyalatu tubtahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi syayatinu fihi lailatun khairun min alfi syahrin man harrama ha faqad hurrima. Jadi menurut hadis ini, pada saat Ramadan tiba Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, diawali dengan kata ayuhan nas qad ja'akum syahrun adim, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah, yang di dalam bulan tersebut kalian diwajibkan untuk berpuasa. Di bulan tersebut dimukakan pintu-pintu surga. Di bulan tersebut dikunci rapat-rapat pintu-pintu neraka. Kemudian di bulan tersebut pula setan-setan dibelenggu. Dan di bulan tersebut terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di akhir hadis Rasul bersabda, man harrama khairaha faqad hurima. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan tersebut, maka dia diharamkan untuk masuk neraka. Berdasarkan hadis ini, sebelum saya sampaikan kaitannya dengan dibukanya pintu-pintu surga, ini ada pemahaman yang sudah berjalan di masyarakat kita terkait penyebutan bulan Ramadan. Ya. Nah, di masyarakat kita itu kan sering menyebut bulan Ramadan itu bulan suci ya. Bulan suci yang itu terjemahan dari Ashurul Hurum. Padahal kalau kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran dan keterangan-keterangan hadis Rasul, bahwa bulan Ramadan itu tidak termasuk ke dalam bulan haram ya. Kita tahu dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Yang termasuk arba'atun hurum berdasarkan penjelasan berbagai hadis itu adalah 3 bulan yang berturut-turut, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, kemudian ada Haram, dan yang satu terpisah yaitu Rajab. Tidak ada bulan Ramadan. Makanya penyebutan yang paling tepat untuk bulan Ramadan bukan bulan suci. Kalau bulan suci itu adalah terjemahan dari Ashurul Hurum. Tapi lebih tepat kita menyebut bulan Ramadan tersebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah atau bulan yang begitu agung. Jadi sekali lagi pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait pintu-pintu surga akan dibuka di bulan Ramadan
itu ketika Rasul menyampaikan keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan beramal di dalamnya. Baik, Pak Haji. Maka maksud dari dibukanya pintu itu bagaimana? Oh ya, Di sini. dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan dibelenggu, gitu ya. Nah, itu kan ada para ulama ahli hadis yang mengelompokkan hadis ini dalam hal pemaknaannya itu termasuk hadis muskil. Hadis yang kadangkala sulit untuk dipahami. Apa maksudnya? Ini membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Dan bukan hanya hadis ini saja, banyak hadis lain. Misalkan ada hadis lain yang berbicara bahwa kalau kita sakit panas, maka panasnya itu adalah bagian dari neraka, gitu ya. Nah, termasuk mungkin hadis ini. Bagi kita yang awam atau bagi masyarakat kebanyakan yang belum begitu paham terhadap makna hadis yang seperti ini, itu kadang bingung gitu ya. Ini apa maksudnya pintu-pintu surga ini dibuka? Untuk bisa memahami hadis ini tentu kita harus memahami bagaimana para ulama gitu ya memahami hadis-hadis seperti ini. Misalkan Imam Nawawi gitu ya, ketika mensyarahi kitab Sahih Muslim dan ketika dia menjelaskan apa yang dimaksud dengan tuftahu fihi abwabul jannah, maka Imam An-Nawawi berkata bahwa yang dimaksud dengan tuftahu fihi abwabul jannah itu bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka peluang yang selebar-lebarnya untuk orang-orang yang beriman agar apa? Agar berbuat kebaikan-kebaikan. Sehingga dengan berbuat kebaikan yang banyak tersebut akan memberikan peluang yang sangat besar bagi yang bersangkutan kelak akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Ada juga pemahaman lain, misalkan Ibnu Taimiyah dalam Majmu'atul Fatawa dia berpendapat atau menafsirkan atau memahami hadis ini bahwa yang dimaksud dengan tuftahu fihi abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga di bulan Ramadan itu adalah pada saat bulan Ramadan tiba, orang-orang yang beriman hatinya terketuk untuk memperbanyak amal soleh. Nah, sehingga ya secara otomatis ketika orang yang beriman melakukan amal soleh yang begitu banyak, maka peluang untuk memperoleh surga itu akan semakin dekat, akan semakin banyak juga. Kemudian tughlaqu fihi abwabul jahim, ini kebalikannya. Kata Ibnu Taimiyah, maksud pintu neraka ditutup rapat-rapat itu artinya apa? Artinya pada saat bulan Ramadan tiba, hati-hati orang yang beriman itu terketuk untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin pemaknaan berdasarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama terkait pernyataan Rasul tuftahu fihi abwabul jannah. Itu Pak Fahmi. Ya. Maka agar kita lewat dari bulan Ramadan ini masuk ke dalam kategori telah meraih itu, maka bagaimana caranya agar kita dapat meraih apa yang Rasul sampaikan tersebut? Ya, terima kasih Pak Fahmi. Agar pintu surga betul-betul dibuka lebar-lebar untuk kita di bulan Ramadan ini dan membuka peluang yang sangat besar kelak kita dimasukkan ke dalamnya, karena kalau pintunya tidak dibuka kan kita tidak bisa masuk ya, karena memang surga dan neraka itu punya pintu. Jadi kalau pintunya tidak terbuka kita tidak bisa masuk. Termasuk ya dalam kehidupan kita keseharian pun seperti itu. Kalau mau masuk satu tempat, masuk dulu pintunya. Agar kita bisa betul-betul pintu surga itu dibukakan oleh Allah di bulan Ramadan ini, maka perbanyaklah amal soleh. Itu kuncinya, perbanyak amal soleh. Dan amat sangat luar biasa ketika kita beramal soleh di bulan Ramadan. Ini ada satu hadis yang menyatakan bahwa setiap amal soleh anak Adam itu dilipat gandakan menjadi 10 atau bahkan
700. Itu di luar bulan Ramadan. Ini tidak berlaku di bulan Ramadan. Hadirin, di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana azdibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Ini penisbahan pahala atau puasa untukku kepada Allah itu, kepada Tuhan itu, menunjukkan betapa tingginya derajat puasa, ibadah puasa. Dan kalau tadi ketika seorang yang beriman beramal di luar bulan Ramadan bisa jadi 10 kali lipat, bisa menjadi 700 kali lipat. Tapi kalau itu dilakukan di dalam bulan Ramadan, maka jumlah pahalanya bisa mencapai tidak terhingga sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya untuk meraih dan untuk dibukakannya pintu surga di bulan Ramadan ini untuk kita harus betul-betul meningkatkan amal soleh kita. Baik itu amal-amal soleh yang sifatnya ibadah masdaq ataupun ibadah ghair masdaq, ya. Ibadah yang akan memberikan efek dan manfaat bagi diri kita sendiri, itu ibadah masdaq. Dan jangan lupa ibadah ghair masdaqnya sangat penting. Ibadah-ibadah yang memiliki dimensi sosial, yang memiliki kebermanfaatan bagi orang banyak. Di bulan Ramadan kita berinfak, bersedekah gitu ya. Nah, kemudian betapa banyak hadis yang berbicara kalau kita memberikan iftar, memberikan materi untuk berbuka puasa ke satu orang, maka sama dengan kita memberikan sedekah infak kepada 60 orang. Dan semuanya pahalanya akan diperoleh oleh kita seakan-akan kita berpuasa 60 hari min ghairi ayyan kuso, tanpa harus mengambil dari pahala-pahala puasa mereka. Jadi mereka punya pahalanya, nah kita kalau kita puasa berarti punya 61 pahala puasa. Itu Bapak Fahmi mungkin. Luar biasa penjelasan yang sangat detail sekali dari Pak Haji Yayan Khairul Anwar. Maka para pemirsa, kita sekarang masuk ke dalam bulan Ramadan. Pintu surga dibuka berarti besarnya kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk masuk ke dalam surganya. Dan pintu neraka ditutup adalah berarti besarnya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menghindari neraka. Sehingga agar kita bisa mencapai itu, kita perlu untuk menggunakan kesempatan ini dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan hal-hal yang baik, melakukan ibadah mafdoh dan ghair mafdoh, ibadah sosial kita lakukan, agar dengan harapan kita bisa termasuk ke dalam yang Rasul maksudkan dari pintu yang terbuka tadi. Terima kasih Bapak Hajian atas kehadirannya. Semoga dari podcast ini membawakan keberkahan dan juga manfaat kepada para pemirsa. Dan jangan lupa para pemirsa subscribe akun ini, lalu kemudian klik like dan juga share kepada teman-teman agar faidahnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Pak Haji Yayan. Saya Fahmi Hasan Nugroho. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.